Whiplash dan La La Land, dua film yang kayaknya nggak mungkin deh, nggak banyak yang suka. Pasti jadi film favorit kalian, termasuk gue. Dan sekarang, orang di balik dua film itu, Damien Chazelle, datang lagi dengan Babylon. Wuhu, bakal kayak mana nih filmnya? Apakah list film favorit kita bakal bertambah? Oke, jadi setelah nonton Babylon, ternyata bagi gue pribadi, film ini masih belum bisa menggeser kedudukan La La Land dan Whiplash. Tapi, bukan berarti filmnya jelek ya, nggak gitu. Tetap bagus kok. In fact, Babylon itu menawarkan experience yang cukup berbeda. Yang mana experience inilah yang nggak mau kalian lewatin. Sebuah kekacauan yang megah, sebuah pesta yang tumpah ruah heboh nggak terkontrol, tapi vibes-nya asik, seksi, dan energi gitu. Itulah Babylon. Ya, Babylon sendiri mengisahkan tentang sepak terjang jatuh bangunnya orang-orang yang mencari mimpi di industri Hollywood, khususnya di tahun 1920-an di mana terjadi peralihan dari sinema bisu ke sinema bersuara. Kita bakal ngikutin Manny Torres yang berambisi ingin jadi bagian penting dari keajaiban dunia sinema. Jack Conrad, aktor termahal yang menghadapi masa peralihan. Hingga siapa lagi kalau bukan Margot Robbie nih, sebagai Nellie Laroy, gadis yang bebas, energik, bertalenta, yang rela melakukan apapun demi jadi aktris terkenal, dan cerita side karakter lainnya yang menarik untuk diikutin. Dari cerita mah sebenarnya terbilang simpel, cuma eksekusinya aja nih yang kelihatan berantakan, dan yang jelas banyak banget hal-hal terjadi sana sini, yang mana hal ini bisa cukup membingungkan buat beberapa orang, atau istilahnya nggak cocok sama narasinya yang coba dikasih Damien Chazelle di sini. Gue paham perasaan kalian, karena gue juga ngerasa gitu. Jalinan plotnya itu nggak cukup ngasih ruang buat pengembangan karakter atau emosi di beberapa bagian cerita. Tapi nih, kalau kita mau lihat lebih dalam secara keseluruhan, yang gue suka di film ini adalah Babylon bisa menjadi love letter sekaligus suicide note buat industri perfilman Hollywood. Semua keajaiban sinema sampai kebobrokan industri yang terjadi di real life berhasil ditumpahkan di sini. Bahkan banyak adegan di sini yang bikin gue lebih mengapresiasi gimana sebuah film dibuat, dan itu dieksekusi dengan epic sekaligus kocak deh. Kalian yang udah nonton pasti tau lah gokilnya kayak gimana. Ya mungkin yang jadi masalah buat beberapa orang termasuk gue adalah durasinya yang 3 jam 9 menit. Gila, yang bener aja loh, capek nggak sih? Ya sebenarnya nggak begitu kerasa lama dan capek sih, tapi jujur memang ada beberapa adegan di tengah dan akhir yang ngedrop atau rasanya kayak nggak penting gitu, yang bikin kita bosen. Atau gini deh, sejak awal itu udah ngasih energi yang besar, nah di tengah itu ada momen yang energinya biasa aja, jadinya kita ikutan ngedrop deh. So saran dari gue kalau mau nonton Babylon, siapin baterai mental dan raga dulu, bukan karena pacingnya yang lama, tapi kalian harus siap sama energi liar dan gila yang diberikan film ini. Dan untuk endingnya, bagi gue setelah perjalanan 3 jam ini masih terbilang cukup worth it kok, tergantung gimana perspektif kalian. Ngomongin performance nggak usah diraguin lagi, mulai dari debut baru Diego Calva yang udah bagus, Brad Pitt yang senatural itu, sampai Margot Robbie yang karismanya pas tampil di layar selalu kuat dan mencuri perhatian. Dan tentu saja yang membuat film ini semakin terasa mewah dan apik ya karena gimana begitu ambisiusnya Damien Chazelle dalam membuat ambience film yang meriah, mulai dari editingnya yang rapi, sinematografi, production design, kostum, sampai sound score-nya. Pokoknya technical aspeknya totalitas deh. Nggak heran kemarin di Oscar dapat 3 nominasi kan. Kesimpulannya, walaupun di beberapa website Babylon nilainya rendah, bikin capek kek, model visual mewah doang tapi cerita berantakan atau kosong kek, semua kembali ke kalian mau apa. Mau ngerasain experience yang hiruk pikuk tapi seru, ya tinggal nikmatin aja setiap kekacauan momen di Babylon. Toh ini film emang genrenya komedi kan, so have fun aja. Kalau ngerasa nggak cocok sama film ini, ya udah nggak apa-apa. Gue aja saat ini menganggap Babylon masih di bawah La La Land dan Whiplash. Jangan lupa semua kembali ke selera, perspektif, dan tujuan dalam menonton film. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Alfian Kurniawan, and see you on the next video. Bye.